Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan besi dan baja. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin, NIM 20050524008 dari kelas BTMA. Yang pertama adalah proses pembuatan besi. Besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferrum atau Fe. Bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa seperti besi kasar untuk besi cor. Selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja, sehingga jangan heran jika besi dan baja juga memiliki bentuk yang sangat mirip. Pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi. Biji dikurangi dengan ampas biji disingkirkan dan belum berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni dengan kandungan karbon rendah. Oleh karena itu mudah dibentuk dan relatif lunak. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace. Perbedaan blast furnace dan IAF yaitu pada proses blast furnace, bahan bakar atau coke digunakan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada IAF tidak menggunakan coke. Kemudian proses pembuatan baja. Baja adalah material buatan yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksigen. Proses pembuatan besi baja untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja profil atau baja plat dirangkum secara sederhana sebagai berikut. Pertama, ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore atau biji besi, limestone atau tanah dapur, coke atau dibuat dari coal khusus untuk pembuatan steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace, dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan besi atau molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag atau waste impurities dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open heat furnace. Pada proses ini, berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapat properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas pocket atau rimik saat menjadi dingin atau rimit steel. Untuk menghindarinya, bisa menggunakan deoxidizer seperti silia yang dihasilkan adalah skillet steel atau semi skillet steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Setelah dicetak dalam bentuk slab, bloom atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti H-beam, angle, channel, dan sebagainya. Yang kedua, proses rekristalisasi besi dan baja. Dalam kimia, rekristalisasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai. Baik senyawa yang diinginkan atau pengotor bisa dikeluarkan dari larutan yang lain di belakang. Hal ini dinamai bagi kristal yang kerap terbentuk ketika senyawa endapan keluar, atau rekristalisasi dapat merujuk pada pertumbuhan alami dari kristal es yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Temperatur rekristalisasi biasanya sekitar 0,4 sampai 0,4 sampai 0,6 TR. Proses rekristalisasi bergantung pada waktu dan temperatur. Biasanya dipilih suhu sekitar 0,6 TM agar proses berlangsung lebih cepat.
Pengerjaan mekanik mempunyai efek yang sangat berbeda bila dilakukan di atas atau di bawah daerah rekristalisasi. Bila di bawah suhu rekristalisasi, struktur yang dihasilkan terdistorsi, mengandung energi, dan disebut struktur pengerjaan dingin. Bila deformasi dilakukan di atas suhu rekristalisasi, struktur yang dihasilkan lebih lunak, mempunyai sifat mekanik yang sama dengan logam awal, dan disebut struktur pengerjaan panas. Perlu dicatat bahwa istilah panas atau dingin berkaitan suhu kerja yang dihubungkan dengan 0,6 Tm atau suhu rekristalisasi. Sebagai contoh timbal atau PB pengerjaan pada suhu yang termasuk pengerjaan panas sedang untuk tungsten atau W 10.000 Celcius masih merupakan pengerjaan dingin. Rekristalisasi logam pengerjaan dingin belum tentu menghasilkan produk akhir yang stabil. Bila logam dipanaskan terus setelah proses rekristalisasi berakhir, butir yang besar akan memakan butir yang kecil sehingga batas butir keseluruhan sistem berkurang dengan pengerjaan dingin sebesar 25%. Diperoleh beberapa daerah berenergi regangan tinggi yang kemudian menjadi inti. Setelah proses anil pada 0,8 Tm tumbuh butir berdiameter beberapa sentimeter. Meskipun percobaan ini bermanfaat untuk memperlihatkan jalannya proses rekristalisasi, secara teknis kurang bermanfaat. Tujuan anil adalah untuk menuntaskan proses rekristalisasi pertumbuhan butir ditekan untuk mencapai kekuatan optimal. Keuletan juga meningkat bila butir tetap halus. Yang ketiga, klasifikasi besi cor. Besi cor ternyata memiliki beberapa jenis. Setiap jenisnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Bagaimana karakteristik dan pengertian besi cor tersebut? 1. Besi cor kelabu. Besi cor kelabu merupakan jenis besi tua yang paling banyak digunakan. Mengapa disebut kelabu? Mana kelabu tersebut rupanya berasal dari bidang patahan yang melintasi serpi-serpi grafit. Bidang patahan itulah yang membedakan besi cor kelabu dengan jenis besi cor lain. Pembuatan besi cor kelabu melibatkan karbon, silikon, dan mangan. Khusus untuk karbon dan silikon, keduanya memegang peranan penting untuk menentukan grade atau kualitas besi cor. Karbon dan silikon merupakan unsur yang sangat berpengaruh ketebalan dinding. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan kekuatan tarik tebal benda serta struktur yang dikehendaki. Komposisi karbon dan silikon yang paling ideal memiliki kadar sebesar 0,1% hingga 0,5%. 2. Besi cor putih. Karakter atau ciri khusus besi cor putih dapat diamati melalui area permukaan patahan yang berwarna putih. Sifat besi cor ini sangat keras dan getas, mengingat struktur mikronya berasal dari perlit dan cementit. Besi cor putih bersifat tidak mudah aus dan tahan terhadap korosi karena adanya proses perusakan reaksi kimia pada saat pembuatan. Umumnya, besi cor putih digunakan untuk membuat komponen mesin seperti gerenda, dapur, pemanas, dan alat penghancur. Lantaran sifat besi cor putih yang sangat keras dan getas, maka diperlukan perlakuan khusus. Untuk melunakkan besi cor putih dibutuhkan heat treatment atau pemanasan pada temperatur 8.500 derajat Celcius. Akan tetapi, proses tersebut hanya boleh dilakukan dalam keadaan buntu atau darurat. Pengendalian sifat besi cor putih yang lebih direkomendasikan yaitu menggunakan teknik iron chill atau proses pendinginan. 3. Besi cor mampu tembakan produk olahan dari besi cor putih. Untuk membuat besi cor mampu tempa, Anda memerlukan besi cor putih yang dipanaskan dengan suhu 800 hingga 900 derajat Celcius. Selama proses pemanasan, Anda wajib memastikan kestabilan atmosfer agar produk besi cor mampu tempa dapat dihubung lintasan kereta api serta kaos khusus yang digunakan di dunia otomotif. Jenis besi ini sifat ulet dan kemampuan tempanya sangat baik sehingga bersifat tahan lama. 4. Besi cor nodular. Besi cor nodular memiliki tingkat keuletan yang setara dengan baja dibandingkan besi cor kelabu. Besi cor nodular jauh lebih kuat mengingat struktur mikronya yang berasal dari perlit dan ferit. Untuk meningkatkan kekuatannya diperlukan perlakuan khusus seperti menambahkan bahan dari bainit dan martensit. Besi cor nodular juga dikenal dengan nama
Besi tuang ulet karena sangat tahan terhadap korosi dan temperatur tinggi. Umumnya besi cor nodular digunakan pada alat-alat pertanian seperti mesin diesel, poros engkol, kepala silinder, roda gigi, traktor, dan lain-lain. Sama seperti produk besi lain, besi cor juga memiliki standar tertentu untuk menentukan kadar kualitasnya. Beberapa di antaranya adalah SAE, ASI, serta UNS. Nah, di sini ada struktur mikro besi cor kelabu. Struktur mikro besi cor kelabu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ferrit plus perlit plus karbon bebas atau grafit berbentuk flex atau serpi dan metriknya ferrit atau perlit. Yang kedua, permukaan patahan berwarna kelabu. Besi cor kelabu memiliki sifat mekanik lemah dan getas ketika menerima beban tarik dan kuat, dan ulet menerima beban tekan. Kemudian yang kedua adalah struktur mikro besi cor putih. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Perlit dan sementit, metriknya sementit. Permukaan patahan berwarna putih, sangat keras dan getas, sulit di mesin dan tahan aus dan korosi. Yang kedua, berat jenis 7,25 kg atau 3 meter kubik dan titik cair 1150 sampai 1250 derajat, serta besi cor putih memiliki kekerasan 350 sampai 650 BAN dan hampir tidak ada pemuluran. Kemudian yang ketiga adalah struktur mikro besi cor mampu tempa. Yang pertama, pendingin cepat. Yang kedua, ferrit plus grafit dengan pendingin lambat. Yang ketiga, kekuatan relatif tinggi dan ulet serta dapat ditempa. Dan kemudian yang terakhir adalah struktur mikro besi cor nodular. Yang pertama, bahannya adalah perlit plus grafit jika dengan pendingin moderat. Yang kedua, ferrit plus grafit dengan pendingin lambat. Yang ketiga, lebih kuat dan ulet daripada besi cor kelabu dan sifat mekaniknya mirip baja. Kemudian klasifikasi baja. Baja karbon atau carbon steel dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, baja karbon rendah atau low carbon steel, dan mild steel. Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. Penggunaannya, yang pertama 0,05% sampai 0,20% Celcius, yaitu tetap biasanya dipakai di bagian badan mobil, gedung, pipa, rantai, paku keling, sekrup, dan paku. Yang kedua, 0,20% sampai 0,30% Celcius biasanya terdapat pada roda gigi, poros, baut, tempa, jembatan, dan bangunan. Yang kedua, baja karbon menengah atau medium carbon steel. Kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah, sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong. Penggunaan: 1. 0,30% sampai 0,40% Celcius. Biasanya terdapat di batang penghubung, pin, engkol, as. Yang kedua, 0,40% sampai 0,50% Celcius, as mobil, porsengkol, rel, boiler, mata bor, auger, dan obeng. Dan yang ketiga adalah 0,50% sampai 0,60% Celcius, terdapat pada palu dan kereta luncur. Ketiga, baja karbon tinggi, high carbon steel atau tool steel. Sifatnya sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Kandungannya adalah 0,60% sampai 1,50% Celcius. Penggunaannya adalah biasanya terdapat pada obeng, pisau meja, sekrup, palu, rahang catok, pisau bor, perkakas untuk membubut kuningan dan kayu, rimers, perkakas membubut logam keras, gergaji untuk memotong baja, wheel drawing disc, dan pemotong halus. Berikut ini adalah contoh dari baja karbon tinggi. Kemudian baja paduan atau alloy steel. Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu yang pertama adalah untuk menaikkan sifat mekanik baja atau kekerasan, kelihatan, kekuatan, tarik, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia atau oksidasi dan reduksi. Yang keempat, untuk membuat sifat-sifat spesial. Yang kelima, baja paduannya diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi 1. Low alloy steel. Jika elemen paduannya
kurang dari 2,5%. Yang kedua, medium alloy steel, jika elemen paduannya 2,5 sampai 10%. High alloy steel, jika elemen paduannya lebih dari 10%. Selain itu, baja paduan dibagi menjadi dua golongan, yaitu baja campuran khusus atau special alloy steel dan high speed steel. Baja paduan khusus atau special alloy steel, baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, kromium, manganese, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Dengan menambahkan logam tersebut ke dalam baja, maka baja paduan tersebut akan merubah sifat-sifat mekanik dan kimianya, seperti menjadi lebih keras, kuat, dan ulet bila dibandingkan terhadap baja karbon atau carbon steel. Yang kedua adalah high speed steel atau HSS. Kandungan karbon sampai dengan 0,70% sampai 1,50%. Penggunaan membuat alat-alat potong seperti drills, reamers, countersinks, lathe tool, bits, dan milling cutters disebut high speed steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dibanding dengan carbon steel. Sedangkan harga dari HSS biasanya 2-4 kali daripada carbon steel. Berikut ini adalah contoh dari baja paduan. Ini berupa stainless ya. Kemudian kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Besi dan baja merupakan besi yang memiliki manfaat yang besar dalam dunia industri. Bukan hanya manfaatnya, tapi jenisnya juga ada sangat banyak dilihat dari bentuk dan juga manfaatnya. Berikut contoh kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Yang pertama adalah untuk membuat bahan-bahan dari bagian mesin bubut dan fresh. Yang kedua, untuk otomotif, kerangka mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain. Yang ketiga, besi dan baja sangat cocok untuk alat pengaman kunci atau gembok. Yang keempat, sebagai alat perkakas. Yang kelima, untuk membuat bahan material konveyor. Dan yang keenam, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah penamaan baja sesuai standarisasi. Yang pertama adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Standarisasi SNI ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran, antaranya yang pertama SNI 07 sampai 07 0040 2006 atau kawat baja karbon rendah. Yang kedua SNI 07 0053 2006 atau batang kawat baja karbon rendah. Yang ketiga SNI 07 2052 2002 atau baja karbon untuk tulang beton. Yang terakhir adalah SNI 07 00601 2006 adalah baja karbon dalam bentuk plat. Dan yang kedua adalah JIS atau Japanese Industrial Standard. Standarisasi dengan sistem JIS merupakan salah satu tipe standarisasi atas dasar aplikasi produksi dan grade atau kualifikasi untuk aplikasi tertentu. JIS standar dikembangkan oleh Japanese Industrial Standards Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Tokyo. Sama halnya dengan standarisasi IC SAE. Standarisasi JIS juga mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya 1. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram atau milimeter kubik. Dan yang kedua, diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. Dan yang ketiga, untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS diikuti dengan kode angka sesuai dengan IC atau SAE. Contoh standarisasi baja karbon dengan JIS. Yang pertama adalah JIS G5101 atau baja karbon cor. Yang kedua JIS G3201 atau baja karbon tempa. Yang ketiga JIS G3102 atau baja karbon untuk konstruksi mesin. Yang keempat adalah JIS G3101 atau baja karbon untuk konstruksi biasa.
Yang ketiga adalah DIN atau Deutsches Institut für Normung. Pada standarisasi Jerman atau DIN, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misalnya, yang pertama adalah kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton atau 370 Newton per milimeter. Yang kedua, kode ST50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter. Yang ketiga, kode C15 adalah baja berkadar karbon 15/100% sama dengan 0,015% tidak mampu keras. Yang keempat adalah kode C10 adalah baja berkadar karbon 10/10% atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,10% tidak mampu keras. Yang kelima adalah ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per milimeter. Yang keenam adalah C45 adalah baja berkadar karbon 45/100% atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,45%. 4. IC SAE. Standarisasi dengan sistem IC dan juga SAE merupakan tipe standarisasi dengan berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SAE, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. 1. Angka pertama menunjukkan jenis baja. 2. Angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana dan modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. Berikutnya yang ketiga adalah 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Yang keempat adalah bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh standarisasi baja karbon dengan IC SAE. SAE 1045 berarti angka 1 sama dengan baja karbon. Angka 0 sama dengan persentase bahan alloy atau tidak ada. Yang ketiga adalah angka 45, kadar karbon yang nilainya adalah 0,45% karbon. Dan yang terakhir adalah American Standard Testing and Material atau ASTM. ASTM singkatan dari American Society for Testing and Material berkedudukan di Amerika Serikat, merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material. Boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikiran untuk mengetes material dan dites oleh ANSI. Kode pada ASTM, standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor penamaan. Ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh ASTM A582 atau A582M sampai 95B tahun 2000. Grade 303 SE. A sama dengan ferrous meta. 582 sama dengan urutan nomornya tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M sama dengan metrik. 95 adalah tahun adopsi atau revisi terakhir, menunjukkan revisi ketiga. 2000 adalah tahun disetujui. Grade 33 SE sama dengan grade baja, di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Terima kasih atas presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.